Anwar Ain, Hadir Bu. Mufidah. Oke. Berarti lengkap ya sekarang ya? Ya Bu. Meskipun puasa-puasa kayak gini, meskipun haus, nahan lapar gitu ya, harus tetap semangat belajarnya. Tidur aja nih di rumah ya. Pulang, mau pulang. Terus silahkan berjalan ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin mengulas materi yang kemarin. Apa ada yang ingat materi apa yang sudah kita bahas kemarin? Ingat Bu. Apa? Biaya produksi Bu. Oke, biaya produksi. Dalam biaya produksi kan ada 5 konsep yang harus wirausahawan itu tahu. Ya Bu. Coba jelaskan atau sebutkan Nadia. Nah, di sini ada 5. Yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya total, yang keempat rata-rata, dan yang kelima adalah biaya marginal. Oke. Berarti di dalam biaya produksi itu ada 5 konsep yang harus wirausahawan tahu. Yang pertama, biaya total, yang kedua, biaya variabel, yang ketiga, biaya marginal, yang keempat, biaya rata-rata, dan yang kelima, biaya tetap. Coba Ilham, jelaskan definisi dari biaya total. Definisi biaya total yaitu jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh produsen. Oke, bagus. Bagus. Terus dilakukan. Oke. Berarti udah ingat semua ya biaya produksi itu apa ya? Udah ngerti semua? Oke. Untuk materi selanjutnya Ibu akan membahas tentang apa itu biaya peluang. Mungkin di antara kalian pernah ada yang belajar sebelumnya atau baca-baca dari buku ataupun internet apa itu biaya peluang? Pernah baca Bu. Cuma bilang lupa Bu. Lupa? Ya. Ibu akan jelasin. Bohong? Bohong. Kamu bilang bohong? Oke. Dadah, Ibu lanjut ya. Jadi, biaya peluang ini menurut Gregor Matthew, biaya peluang adalah segala hal yang dikorbankan untuk memperoleh hal lainnya. Sedangkan menurut Paul Samuelson dan William D. Nordhaus, biaya peluang ini adalah nilai suatu barang dan jasa yang hilang dan paling bernilai. Dan biasanya kondisi biaya peluang ini muncul ketika menetapkan satu hal yang kemudian harus menghilangkan sesuatu yang lainnya. Jadi kesimpulannya itu gini, biaya peluang itu adalah biaya yang muncul ketika kalian memilih salah satu pilihan dan menghilangkan pilihan lainnya. Sampai di sini jelas apa mungkin masih bingung? Jelas Bu. Jelas apa bingung? Sedikit bingung. Oke, Ibu ilustrasikan sedikit ya. Misalkan Nadia, maaf ya Nadia, dari tadi kamu dibuat contoh lah Ibu. Oke. Contoh, Nadia memiliki 20 juta. Amin. Di dalam 20 juta itu, Nadia memiliki 2 keinginan atau 2 kesempatan untuk untuk menghabiskan 20 juta itu. Yang pertama, Nadia ingin membeli handphone, HP. Yang kedua, Nadia ingin berjalan-jalan ke Bali. Nah, jika Nadia memilih menghabiskan 20 juta itu untuk berjalan-jalan ke Bali, maka hilanglah peluang Nadia untuk membeli handphone. Jelas? Nah, hilangnya kesempatan itu, itulah yang disebut dengan biaya peluang. Jelas? Jelas Bu. Oke, jelas ya? Oke. Jadi, di dalam biaya peluang itu, biaya peluang dari suatu pilihan mencakup biaya eksplisit dan biaya implisit. Biasanya biaya eksplisit itu berupa uang. Dan sementara biaya implisit itu dapat berupa waktu, kesenangan, dan keuntungan. Ciri-ciri biaya peluang. Yang pertama, perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang, namun bisa berupa waktu dan kesenangan. Masih bingung apa? Masih bingung Bu?
peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Contoh biaya peluang yang berhubungan dengan uang itu tadi contohnya yang kayak Nadia ya. Nah, kalau misalnya yang berhubungan dengan yang berupa waktu atau kesenangan itu bisa. Contoh, misal saya hari ini banyak sekali schedule kecuali di 2 jam nanti siang antara jam 1 sama jam 2. Jadi kan otomatis saya di 2 jam tersebut itu free kan ya? Ya, Nah, gimana caranya saya mengisi waktu kosong itu? Misal saya ingin mengisi waktu kosong itu dengan menonton televisi atau dengan bermain handphone. Oke. Jika saya memilih untuk bermain handphone, maka peluang saya untuk menonton televisi itu hilang. Jadi sama seperti contoh tadi, cuman dibedakan kalimatnya doang. Kalimatnya diubah kayak gitu. Jelas sampai di sini? jelas. Oke. Yang kedua, yang B, keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi individu. Sama seperti contohnya Nadia tadi. Nadia memiliki uang 20 juta. Nadia lebih memilih handphone daripada berjalan-jalan ke Bali. Kenapa Nadia lebih memilih handphone? Karena Nadia butuh. Ya, karena Nadia butuh tujuannya untuk belajar, untuk sekolah, gitu ya. Paham ya? Paham. Oke. Yang ketiga, cek biaya peluang biasanya merupakan suatu kebutuhan sekunder atau tersier. Udah cukup ya? Oke? Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari biaya peluang. Pak Ahmad mempunyai suatu lokasi yang bisa digunakan untuk mendirikan sebuah warung makan dari hasil tabungan bekerjanya. Ia menyurvei beberapa jenis, yaitu yang pertama berjualan bakso yang diperkirakan untungnya itu ada 45.000 per hari. Yang kedua, Pak Ahmad berjualan es atau jus diperkirakan untuk 35.000 per hari. Dan yang ketiga, berjualan soto mie diperkirakan untuk 55.000 per hari. Karena keterbatasan modal, akhirnya Pak Ahmad ini memilih usaha bakso dan mie. Jadi biaya peluang per bulannya itu berapa? Saya ulas lagi ya. Ini kan yang dipilih Pak Ahmad kan soto mie. Jadi ini biaya peluang enggak? Peluang. Enggak kan? Karena yang dipilih. Jadi ini bukan biaya peluang. Jadi biaya peluang ini antara yang berjualan bakso dan es. Jika kita paham kan? Jika kita dihadapkan dengan dua pilihan, maka pilihlah nilai yang biaya peluangnya itu lebih besar. Jadi kita pilih 45.000. Ya, berjualan bakso diperkirakan untuk 45.000. Rumusnya, ya. Jadi rumusnya ini seperti ini. BP atau biaya peluang sama dengan biaya nilai biaya yang tidak dipilih. Biaya nilai yang tidak dipilih yang mana tadi? Yang mana? 45.000. Oke. Berarti BP ini BP sama dengan 45.000 dikali 1 bulan ada berapa hari? 30.000. 30.000. Oke, belum hari ya. Di sini udah tertera ya. 30. Oke. Jadi ini tinggal dikalikan aja. 45.000 dikali 30 berapa? Ayo. Berapa, Bu? Berapa? Oke, langsung aja ya. Jadi hasilnya 1.350.000.
sekian materi yang bisa saya sampaikan. Karena berhubung ini udah jam 1 ya. Jam 1. Udah waktunya kalian pulang ya. Ya udah Bu. Oke. Sebelum pembelajaran dibubarkan atau selesai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.